Apa kabar anak-anak? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat tak kurang suatu apa. Kepada orang tua, wali murid, saya ucapkan terima kasih karena selama masa pandemi ini telah membantu anak-anak untuk belajar di rumah. Anak-anak di rumah tetap jaga kesehatan ya dengan melakukan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Oh ya, pembelajaran kita masih biasa, yaitu pembelajaran jarak jauh. Kita sampai pada tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. MUPA yang akan kita pelajari, IPA, Bahasa Indonesia, dan SPDP. Sebelum kita mulai pelajaran, anak-anak, saya pimpin berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan dari pembelajaran ini, 1. Setelah mencermati teks eksplanasi, siswa dapat membuat peta konsep tentang perpindahan panas secara konveksi dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan percobaan, siswa dapat menyelidiki perpindahan panas secara konveksi dengan benar. Yang ketiga, setelah menyimak gambar tentang pola lantai, siswa dapat menafsirkan pola lantai dalam tari kreasi daerah dengan tepat. Yang keempat, setelah menyimak gambar tentang pola lantai, siswa dapat memperagakan pola lantai pada gambar tari kreasi daerah dengan benar. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Suatu kejadian, baik itu kejadian alam maupun kejadian sosial yang terjadi di sekitar kita, selalu memiliki hubungan sebab, akibat, dan proses. Lalu, bagaimana ya caranya kita tahu bahwa sebuah teks itu disebut sebagai teks eksplanasi? Yuk kenali ciri-ciri dan struktur teks eksplanasi berikut. Ciri-ciri teks eksplanasi. Yang pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta atau faktual. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sifatnya informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata penanda urutan. Yang kelima, fokus pada hal umum atau generik, bukan partisipan manusia. Contoh, tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, dan lainnya. Struktur teks eksplanasi. Yang pertama, pernyataan umum. Ada deretan penjelasan, ada interpretasi. Pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang dibicarakan. Deretan penjelasan berisi urutan uraian atau penjelasan tentang peristiwa yang terjadi. Interpretasi berisi tentang pendapat singkat penulis tentang peristiwa yang terjadi. Perpindahan panas atau kalor secara konveksi. Perpindahan kalor secara konveksi ialah perpindahan kalor yang disertai dengan perpindahan zat perantaranya. Umumnya, peristiwa perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Zat yang menerima kalor akan memuai menjadi lebih ringan sehingga akan bergerak ke atas. Saat zat yang lebih ringan tersebut pindah ke atas, molekul zat yang ada di atasnya akan menggantikannya. Perpindahan secara konveksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindahkan setumpuk buku dari satu tempat ke tempat lain. Ketika kamu memindahkan buku tersebut ke tempat lain, tentu kamu akan ikut bersama dengan buku-buku tersebut. Jika buku-buku itu diumpamakan sebagai energi dan kamu adalah medianya, maka perpindahan kalor dengan cara konveksi akan menyertakan perantaranya. Peristiwa konveksi terjadi pada saat merebus air. Air yang letaknya dekat dengan api akan mendapat panas sehingga air menjadi lebih ringan. Air akan bergerak ke atas dan digantikan oleh air yang ada di atasnya. Demikian seterusnya. Perpindahan kalor secara konveksi juga mengakibatkan terjadinya angin darat dan angin laut.
Angin darat terjadi karena udara di darat pada malam hari lebih cepat dingin daripada udara di laut. Sehingga udara yang berada di atas laut akan naik dan udara dari darat akan menggantikan posisi udara yang naik tadi. Angin laut terjadi karena pada siang hari daratan lebih cepat panas dibandingkan di laut, sehingga udara di darat akan naik dan udara dari laut akan mengalir ke darat menggantikan tempat udara yang naik tadi. Keadaan ini digunakan para nelayan untuk pergi ke laut malam hari dan kembali ke darat pada pagi atau siang hari. Sedangkan contoh peristiwa konveksi yang lain adalah penggunaan cerobong asap pada pabrik. Apakah di rumahmu dipasang jendela ventilasi? Pemanfaatan ventilasi sebagai sirkulasi udara di dalam rumah juga memanfaatkan perpindahan panas secara konveksi. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat, angin laut terjadi pada siang hari, angin darat terjadi pada malam hari. Kita akan mempelajari pola lantai dalam seni tari. Perhatikan gambarnya, garis horizontal, garis vertikal, garis miring, garis lengkung atau kurva. Pernahkah kamu memperhatikan sebuah pertunjukan tari? Atau mungkin kamu pernah ikut latihan menari di sanggar atau di sekolah. Pada beberapa tarian, terutama tari kelompok, para penari membentuk posisi tertentu dalam tarian. Ada sebuah tari yang jika diamati, posisi penari membuat bentuk atau formasi tertentu. Bentuk atau formasi yang dibuat penari dalam sebuah tari dinamakan pola lantai. Perhatikan gambar A. Pola lantai merupakan garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai ini dilakukan baik oleh penari tunggal, berpasangan, atau penari kelompok. Dalam tarian terdapat dua pola garis dasar pada lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Pola garis lurus terdiri dari pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Pengembangan pola garis lurus dapat berupa pola lantai zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5 pada gambar A ini. Kemudian lihat pada gambar B. Selain garis lurus, terdapat juga pola garis lengkung. Pola ini pun dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai. Pola lantai itu antara lain berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, garis lengkung ke belakang. Lihat gambar B. Nah, perhatikan. Di sini sebelah kiri adalah tari kuda-kuda. Ini menggunakan apa? Pola garis. Yang gambar sebelah kanan, penari ini menggunakan pola lengkung. Demikian anak-anak pelajaran kita hari ini. Sekian dan terima kasih.